Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH pada pagi yang indah ini, Sabtu tanggal 4 November 2023. Saya percaya kita semua sudah Tuhan bangunkan dengan keadaan sehat dan segar pada pagi hari ini. Dan kita bersama tentu selalu rindu untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk melangkah dalam keseharian kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu pada malam hari, dan kami bersyukur Tuhan memberikan nafas kehidupan yang baru pada pagi hari ini, sehingga kami bisa kembali bersiap untuk beraktivitas. Kami rindu biarlah firman Tuhan menjadi kebenaran yang menuntun kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Yesaya 66 ayat 13 dan Yohanes 16 ayat 24. Yesaya 66 ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Dan Injil Yohanes 16 ayat 24. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya pada hari ini. Berdasarkan kedua ayat yang sudah kita baca bersama tadi, saya menyusun suatu renungan bagi kita semua yang berjudul sangat familiar ini ya, lempar batu sembunyi tangan. Nyen sing taen dingah, lempar batu sembunyi tangan ya. Saya pernah mendengar istilah tersebut, dan saya sewaktu anak-anak pernah juga menerapkan hal tersebut ya secara harafiah. Saya melempar batu kepada seorang kakek-kakek, dan setelah itu saya bersembunyi, dan saya tidak mau bertanggung jawab. Maka yang harus mempertanggungjawabkan itu adalah ibu saya ya. Dia yang dicari oleh kakek itu dan dimarahin, dilungguh istilahnya ya. Itu sebagai satu cerita saja. Ketika kita kaitkan dengan kehidupan kita secara rohani, lempar batu sembunyi tangan, kita juga harus menyadari bahwa kita seringkali berbuat dosa, tetapi yang nanggung itu Yesus ya, bukan kita ya. Gampang kita berbuat dosa, tetapi kita tidak punya kesanggupan sama sekali untuk menanggung dosa tersebut ya. Dan ketika kita kaitkan dengan kedua ayat tersebut dalam Yesaya, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu menghadapi hidup yang berat ya, menghadapi hukuman kalau bisa ya, sudah sangat layak dihukum karena hidup berdosa, bahkan menduakan Tuhan ya, dengan jelas-jelas menentang Tuhan, layak dihukum. Tetapi Allah tidak seperti itu ya. Akhirnya Allah mengirim Yesaya untuk memberi penghiburan, memberi berita bahwa Tuhan sendiri yang akan memberi penghiburan dan juga menanggung kehidupan mereka, mengeluarkan mereka dari segala beban dan kesusahan penderitaan mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa diselamatkan. Dan selanjutnya dalam Yohanes, kalau kita baca secara lengkap itu dari perikop sebelumnya, maka
penggalan ayat itu adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya ya, diminta untuk meminta ya kepadanya. Perkataan Yesus menjelang dia disalib, menjelang dia diserahkan untuk menebus dosa manusia ya. Yesus ingin agar kita itu meminta dalam namanya. Apa yang diminta? Yang terutama adalah keselamatan. Tetapi dalam percakapan itu murid-murid belum sadar ya. Mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya orang yang ada di hadapan mereka adalah sumber keselamatan. Bahkan mereka mungkin saja belum sadar bahwa ketika mereka meminta, yang terpenting adalah mereka harus meminta keselamatan dari maut dan juga dari kuasa dosa. Tentu saja kembali lagi saya berkata bahwa manusia yang berdosa, tetapi Yesus yang dikirim untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Dan ketika kita bersama-sama sudah coba untuk melihat isi dari firman Tuhan tersebut, kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa sesungguhnya dosa manusia itu dosa itu sudah kita lakukan secara turun-temurun ya, dari perjanjian lama di Yesaya dan juga perjanjian baru ya. Dosa itu terus kita lakukan, dan Tuhan juga yang menanggungnya sepanjang masa sampai nanti Ia datang untuk yang kedua kalinya, bukan lagi untuk menanggung dosa tetapi untuk menghakiminya. Inilah kesempatan kita untuk sadar bahwa sesungguhnya kita secara rohani ini adalah makhluk yang tidak bertanggung jawab ya, selalu berbuat tetapi ingin Tuhan yang menanggungnya, karena kita sesungguhnya memang tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Tentu saja kita selalu ingin keselamatan. Tentu saja kita tahu sebagai orang Kristen bahwa Yesus adalah sumber keselamatan, tapi susah hidup sesuai dengan kebenaran firman ya. Saya juga merasakan hal tersebut. Ketika mengaku sebagai Kristen tetapi sangat susah untuk mengampuni, susah untuk mengasihi, susah untuk berempati. Itulah sangat bertentangan ya. Ketika hati ingin memihak Tuhan tetapi perbuatannya masih memihak dunia ya. Hati ingin menjadi rohani tetapi perbuatan nyata-nyatanya masih sangat-sangat duniawi. Begitulah kehidupan saya dan kita semua yang harus kita sadari dan kita akui di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah sadar dan juga diajar oleh firman Tuhan ini, marilah kita tentu saja meneladani Yesus dalam hal sikapnya yang bertanggung jawab bukan terhadap dirinya sendiri saja ya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Ia mau bertanggung jawab atas dosa-dosa kita yang hina ini. Maka marilah kita mempertanggungjawabkan iman kita meneladani Yesus. Yesus sudah menanggung kita dari dosa. Sekarang marilah kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita berusaha, mungkin kita tidak 100%, tetapi kita harus dengan sadar berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman dalam keseharian kita. Banyak yang kita hadapi dalam keseharian kita. Kita harus bertanggung jawab kepada keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita harus mengasihi dan juga mempertanggungjawabkan pendidikan, kehidupan orang tua dan sebagainya dalam keluarga. Kita juga harus bertanggungjawabkan cinta kasih kita kepada pasangan. Selain keluarga, kita juga harus bertanggung jawab dalam pekerjaan. Ketika kita memiliki jabatan,
kepercayaan dalam dunia kerja, kita harus memanfaatkan itu dengan baik. Kita harus membayar itu dengan tanggung jawab, sehingga tanggung jawab yang diberikan kita itu membawa sukacita bagi yang memberikannya kepada kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga tentu saja kita juga memiliki pergaulan yang luas ya, bukan hanya dengan orang seiman, dengan siapapun di luar sana. Kita harus bertanggung jawab dalam tutur kata dan perbuatan kita yang mencerminkan kebenaran Kristus, sehingga melalui itu kita sudah bertanggung jawab dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Selanjutnya, untuk mempertanggungjawabkan iman kepada Tuhan, kita juga harus mau setia kepada Yesus dalam suka dan duka. Jangan kita syukur kepada Tuhan ketika kita dalam keadaan enak dan senang saja, tetapi dalam keadaan susah kita sering menggerutu dan mengeluh kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tentu hal tersebut tidak ada bedanya dengan Israel yang dengan sadar berbuat dosa, tetapi ketika dihukum mereka mengeluh kepada Yesaya dan tidak menyadari. Mereka memohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan, tetapi tidak pernah menyadari sama sekali. Semua penderitaan itu berasal dari mereka sendiri. Tentu saja untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan, kita tuh harus lebih banyak bersyukur ya, daripada mengeluh, saya bilang tadi. Karena ketika kita mengalami begitu banyak masalah, sakit penyakit, penderitaan, kita harus merenung sesungguhnya apa yang kita lakukan sehingga semua itu terjadi. Ketika kita sudah sadar, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Bukan segala sesuatunya mudah untuk pulih, untuk baik, tetapi minta kekuatan dari Tuhan dan minta waktunya Tuhan untuk mengeluarkan kita dari berbagai persoalan dan juga penderitaan sakit penyakit kita. Maka dalam keadaan tersebutlah kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yesus saja mau mempertanggungjawabkan dosa yang tidak dia lakukan. Lantas kenapa kita sangat mudah lari dari iman kita ketika kita sedikit saja susah? Kiranya marilah kita menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang penuh tanggung jawab kepada Kristus, bukan orang Kristen yang suka lempar batu, sembunyi tangan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar yang teguh, kekuatan bagi kita untuk hidup lebih bertanggung jawab, terutama secara iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, semangat beraktivitas. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu menjadi pelita terang yang mengawali hari kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab, terutama secara iman kepada Tuhan, dalam segenap perbuatan kami, pada siapapun yang kami hadapi, yaitu keluarga, pekerjaan, dan juga pergaulan ya Tuhan. Biarlah dalam suka dan duka kami terus berpegang teguh kepada Tuhan, banyak bersyukur dan senantiasa jauh dari hal-hal yang suka mengeluh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati, menginspirasi, menguatkan langkah kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat.